Terbangun di sepertiga malam, bukan karena ingin sholat, tetapi karena dada Anda terasa sesak. Pikiran Anda dipenuhi dengan cicilan yang belum lunas, urusan keluarga yang rumit, atau karir yang rasanya jalan di tempat. Anda sudah bekerja keras banting tulang, tapi hidup rasanya begini-begini saja. Sahabat, sebenarnya Allah sudah memberikan kita sebuah kunci atau kunci induk untuk membuka semua sumbatan rezeki dan beban hidup. Sebuah kunci yang gratis selalu kita bawa, bahkan kita baca minimal 17 kali sehari dalam sholat. Ya, kunci itu adalah surat Al-Fatihah. Namun mengapa keajaiban surat ini belum terjadi dalam hidup kita? Mengapa para ulama dan kiai besar di Nusantara bisa merasakan karomahnya yang luar biasa, sementara kita membacanya dengan hambar? Mari kita bongkar rahasianya. Bagi kelompok usia produktif seperti kita, usia 25 hingga 44 tahun, ujian hidup sedang berada di puncaknya. Disinilah kita butuh pegangan batin yang kuat. Surat Al-Fatihah bukan sekedar mantra atau pelengkap sholat. Surat ini adalah Ummul Quran, induk dari segala petunjuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim bahwa setiap kali kita membaca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab ucapan kita secara pribadi dari atas langit. Ketika kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Dan puncaknya saat kita membaca ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini adalah urusan antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Doa kita langsung digaransi oleh penguasa semesta alam. Inilah yang dipahami betul oleh para kekasih Allah di tanah Nusantara. Mari kita lihat bagaimana para kiai dan waliullah di Indonesia menggunakan Al-Fatihah sebagai senjata batin mereka. Kisah pertama datang dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di kalangan pesantren, Gus Dur dikenal konsisten mengamalkan ijazah wirid surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Setiap hari beliau mencicilnya 20 kali setiap selesai sholat fardu. Hasilnya kita semua tahu, sepanjang hidupnya Gus Dur dihantam badai politik dan ujian hidup yang luar biasa berat. Namun beliau selalu tampak tenang, tanpa beban, dan jalan keluar selalu datang dari arah yang tidak masuk akal. Al-Fatihah 100 kali inilah yang menjadi jangkar batin beliau dalam menaklukkan ruwetnya urusan dunia.
Kisah kedua, karomah penyembuh Kiai Haji Mahrus Ali. Pengasuh pondok pesantren Lirboyo, suatu ketika ada seorang tamu yang datang kepada Mbah Mahrus membawa anggota keluarganya yang sakit keras dan sudah angkat tangan secara medis. Mbah Mahrus tidak memberikan resep obat yang rumit. Beliau hanya mengambil segelas air putih, membacakan surat Al-Fatihah dengan tingkat kekhusyukan tertinggi, lalu meniupkannya. Begitu air itu diminum, atas izin Allah, penyakit mematikan itu lenyap tanpa bekas. Ini adalah bukti nyata di tanah Jawa bahwa Al-Fatihah adalah asy-syifa, obat penawar segala penyakit. Kisah ketiga, kelembutan hati Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Setiap hari rumah Kiai Hamid dipadati ratusan orang yang mengantri membawa masalah hidup, dari utang macet, usaha bangkrut, hingga rumah tangga yang hancur. Menariknya, Kiai Hamid seringkali tidak memberikan doa yang panjang lebar. Beliau hanya mendengarkan lalu mengajak tamu tersebut membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dengan penuh penyerahan diri. Ajaibnya, begitu para tamu ini pulang, urusan mereka yang tadinya buntu mendadak selesai satu persatu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Mendengar semua kisah karomah tadi, sekarang kita jujur pada diri sendiri. Kita juga membaca Al-Fatihah belasan kali sehari, tapi kenapa utang kita belum lunas? Kenapa hati kita masih gelisah dan penyakit belum sembuh? Masalahnya adalah kita sering membaca Al-Fatihah seperti robot. Mulut kita komat-kamit melafalkan ayat-ayat suci, tapi pikiran kita sedang melayang menghitung cicilan bulanan atau mengingat masalah di tempat kerja. Kita membaca tanpa hadirnya hati. Al-Fatihah yang kita baca telah kehilangan ruh dan energinya berubah menjadi sekedar rutinitas lisan agar sholat kita bisa cepat selesai. Kita meminta pertolongan Allah, tetapi hati kita tidak sedang menghadapnya. Lalu bagaimana cara kita menjemput kembali keajaiban surat Al-Fatihah? Seperti para ulama kita terdahulu, mulai hari ini mari kita ubah cara berinteraksi dengan surat ini melalui 3 langkah konkret. Beri jeda di setiap ayat. Jangan membaca Al-Fatihah dalam satu tarikan napas seperti dikejar waktu. Berhentilah sejenak di setiap akhir ayat. Rasakan dan bayangkan bahwa di setiap jeda itu Allah sedang menjawab pujian Anda dari atas arsy. Turunkan ego pada ayat kelima saat lidah Anda mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akuilah kelemahan diri Anda. Pasrahkan semua beban hidup, cicilan dan urusan keluarga Anda kepada Allah.
Disinilah titik balik pengabulan doa itu berada. Amalkan istiqomah. Jika Anda sedang menghadapi urusan dunia yang sangat berat, ikutilah jalur para ulama. Amalkan wirid Al-Fatihah 100 kali sehari, dicicil 20 kali setiap selesai sholat fardu dengan penuh penghayatan. Sahabat yang dirahmati Allah, kunci keajaiban itu sudah ada di tangan Anda sejak lama. Sekarang keputusan ada di tangan Anda. Ingin terus membacanya secara hambar atau mulai meresapinya dengan iman untuk mengubah hidup Anda. Mohon klik tombol like dan bagikan video ini ke keluarga atau grup WhatsApp Anda. Satu orang saja yang tergerak memperbaiki Al-Fatihahnya, karena video yang Anda bagikan akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir untuk Anda dan di akhirat kelak. Mari kita saling menguatkan. Tulis di kolom komentar, Bismillah setiap memperbaiki Al-Fatihah. Saya terima kasih telah menonton. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.